Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4A Perbankan Syariah 5C. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang penerapan akuntansi pada asuransi syariah 9. Di sini kami menyajikan neraca saldo yang dimiliki oleh SEBI Islamic Insurance 1 Januari 2011. Di sini ketentuan transaksi. Di dalam untuk melakukan transaksi ini, pihak dari SEBI Insurance memiliki kebijakan akuntansi di mana persentase ujroh yang diberikan kepada pengelola itu 30% dari besarnya kontribusi dana. Terus yang apabila ada nisbah alokasi surplus dana, maka 40% itu dicadangkan, 30% untuk pengelola, dan 30% untuk peserta. Selanjutnya apabila ada penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus, di mana taraf atau tarifnya 12,5% itu untuk gedung, dan untuk yang lainnya itu menggunakan 25% per tahun. Terus kita ambil soal transaksi pada tanggal 3 Februari 2012 itu SEBI Insurance menerima polis asuransi berupa 7 unit kendaraan roda 4 milik PT Mobil Indo dengan masa pertangguhannya itu 24 bulan. Kontribusi dana yang ditetapkan 1.250.000 itu untuk setiap unitnya. Jadi pertama-tama kita di sini akan mencatat penerbitan polis asuransinya terlebih dahulu, di mana pada saat penerbitan polis asuransi yang kita catat itu adalah besarnya kontribusi dananya dulu, di mana ini piutang pada penerimaan kontribusi, lalu ini beban kenaikan pada penyisihan. Harusnya ini, maaf ya teman-teman, ada tipe sedikit, harusnya yang beban kenaikan itu letaknya di sini, langsung di bawah ini. Jadi ini kayak satu jurnal gitu loh untuk yang penerbitan polis asuransi. Jadi jurnalnya piutang kontribusi pada penerimaan kontribusi, lalu beban kenaikan pada penyisihan. Kenapa kita catat dahulu dalam piutang? Karena kan ini transaksinya uangnya belum kita terima. Jadi kayak kita baru mencatat transaksinya tapi belum menerima uang kontribusi dari PT Mobil Indo, maka kita catat sebagai piutang kontribusi pada penerimaan kontribusi. Terus untuk beban kenaikan ini besarnya 3.317.708 ini ada perhitungannya teman-teman. Jadi kita hitung dulu tadi kontribusinya, di mana piutang kontribusi ini memperoleh sebesar 8.750.000 ini berasal dari ini harga atau kontribusi per unitnya dikalikan dengan banyaknya unit yang dipolis asuransikan, maka akan menghasilkan 8.750.000. Lalu untuk yang jurnal selanjutnya itu kan beban ujroh. Jadi beban ujroh ini udah ada ketentuan di awal tadi kan, kalau besarnya ujroh untuk pengelola itu 30% dari kontribusi yang diberikan. Maka kita ketika akan mencatat beban ujroh ini, maka yang akan kita catat itu 30% dikalikan dengan kontribusi dana yang diberikan, yaitu 8.750.000. Maka nanti akan menghasilkan Rp2.625.000 ini. Nah, selanjutnya untuk mempermudah kita untuk mencari besarnya beban kenaikan ini, maka kita hitung dulu bulannya. Jadi untuk mencari beban kenaikan ini emang sedikit agak rumit teman-teman. Jadi untuk lebih detailnya kita simak langkah berikut ini ya, yang udah ada juga caranya. Ini. Jadi tadi seperti yang udah saya jelasin, ini untuk periodenya. Nanti kalau bulannya Maret ya jadi 14, kalau bulannya April ya jadi 15 gitu. Terus ini misalnya dari kontribusi ini. Terus kalau yang ini misalnya dari ini 2.624 gitu. Jadi kita nyarinya satu-satu gitu. Terus untuk selanjutnya lanjut ke transaksi selanjutnya ya.
Nah, ini di sini pada tanggal 3 Maret 2012, pihak Tuan Raihan ini melakukan polis asuransi kepada mobil Avanza-nya untuk masa pertanggungan 12 bulan. Jadi, 12 bulan kan kontribusinya 650.000. Seperti yang di awal tadi, kita akan mencatat dulu penerbitan polis asuransinya bulan. Berarti 2/12. 2/12 bulan dikalikan dengan kontribusi yang sudah dikurangi dengan beban ujrohnya. Untuk lebih jelasnya, langsung ke slide selanjutnya aja. Terus untuk transaksi selanjutnya, nah ini udah mulai agak sedikit ribet ya teman-teman. Jadi di sini pada tanggal 5 Maret itu diterima polis asuransi kebakaran dengan rate 0,87% untuk sebuah mall Agung Sedayu dengan nilai 1,5 miliar perjanjian asuransi dengan PT Tugu, di mana dalam perjanjian tersebut 30% merupakan OR dan 70% merupakan QS. Ujroh reasuransi ditetapkan 10%. Jadi di dalam ini polis asuransi atau reasuransi ini akan diadakan dua pencatatan ya teman-teman. Yang pertama pencatatan kontribusi asuransi, yang kedua pencatatan reasuransi, di mana kontribusi dananya kita akan catat dulu sebagai piutang kontribusi dana dan penerimaan kontribusi, lalu beban ujroh pada utang ujroh, serta beban kenaikan pada penyisihan. Untuk nominalnya ini untuk yang 13.050.000 ini berasal dari rate-nya ini tadi. 0,87% ini dikalikan dengan 1,5 miliar ini, teman-teman. Jadi nanti akan menghasilkan angka 13.050.000. Lalu untuk yang kedua, beban ujrohnya, ya seperti di awal tadi, beban ujrohnya 30% dari kontribusi ya, 30%. Maka kontribusinya kan ini. Jangan terkecoh soal ya teman-teman untuk yang ini. Untuk ada kata-kata ini kan juga ujroh. Ujroh 10% ini untuk reasuransi. Jadi untuk yang beban ujroh ini tetap menggunakan 30% di ketentuan di awal tadi. 30% dari kontribusi dana yang diberikan. Jadi kontribusi dananya ini bukan yang 1,5 miliar karena ini reasuransi tadi kan. Jadi yang kita hitung kontribusi dana yang dari 0,87% ini. Jadi kontribusinya pakai yang kontribusi ini. 13.050.000 ini. Jadi 30% dikali 13.050.000. Nanti akan menghasilkan hasil yang 3.915.000 ini. Sama seperti tadi, ini karena ini bulannya Maret. Maret kan tadi kan Februari 13, karena ini bulan Maret kan jadi 14. 14 di per 24 ini, lalu dikalikan dengan kontribusi dana 13.050.000 dikurangi dengan ujrohnya. Nanti akan menghasilkan hasil 5.328.750 rupiah. Ini pencatatan ketika belum menerima uang. Tapi ketika sudah dilakukan pembayaran, maka juga akan kita catat dulu di mana kas bertambah dan piutangnya berkurang. Nih, ini pasangan ini waktu apa ini? Ini waktu pencatatan polis. Kalau ini waktu pembayaran polis asuransi. Terus untuk yang beban ujroh juga sama, akan dibayarkan dengan ini pencatatannya. Next, langsung ke soal yang transaksi yang kedua, yaitu reasuransi. Nah, di dalam reasuransi ini kita akan mencatat dulu kontribusi reasuransinya. Kontribusi reasuransi itu tadi diketahui kan QS ini ya teman-teman. Jadi kata lainnya QS itu maksudnya
reasuransi. Ini untuk kontribusi ujrohnya, ujroh yang sesuai ketentuan. Kalau yang GS ini untuk reasuransi. Jadi 70% dikalikan dengan kontribusi dana yang awal tadi ya teman-teman, 13.050.000 dikurangi dengan apa itu? Ujroh. Jadi untuk kontribusi asuransi ini 70% dari kontribusi dana yang sudah dicatat dikurangi dengan besarnya ujroh, maka akan menghasilkan 6.394.500 ini teman-teman. Terus karena tadi kan ini waktu pencatatan reasuransinya, kan ini waktu pencatatan reasuransinya. Nah ini waktu saat udah dibayarin, jadinya utangnya udah berkurang, kasnya juga berkurang karena kita membayarkan, jadi kasnya berkurang. Itu reasuransi. Terus setelah kita mencatat kontribusi reasuransinya, kita juga akan mencatat ujroh reasuransi yang akan diterima atau pendapatan ujroh reasuransi. Untuk yang 10% ini kita gunakan untuk mencatat pendapatan ujroh reasuransi. 10% dari ini besarnya kontribusi dana reasuransi. Nanti akan menghasilkan angka ini 639.450 rupiah. Langsung kita next ya ke selanjutnya. Nah, yang tadi perhitungannya. Komisi atas agen peserta asuransi mal agung sebesar 1% dari kontribusi bruto yang diterima. Nah, jadi kan tadi PT Agung Sendayu ini kan memberikan kontribusi dananya 1,5 miliar. Nah, terus mengalami reasuransi tadi, maka kita akan mengurangi rate-nya tadi kan 0,87%. Maka kontribusi dananya tadi kan tinggal 13.050.000 rupiah. Nah, terus dari kontribusi dana yang telah diberikan tadi, 1%-nya itu menjadi beban komisi. Maka akan hasil ini 130.500 rupiah gitu. Terus untuk tanggal 9-nya ini di mana dilakukan pembelian komputer lengkap 3 unit untuk operasional senilai 5.400.000. Nah, kalau ini kenapa ditaruh ke komputer? Karena di neraca saldo yang di awal tadi ada akun komputer, jadi langsung aku masukin ke komputer. Terus untuk yang pada tanggal ini 12 Juni dilakukan kompensasi klaim yang diajukan oleh Tuan Raihan atas tabrakan yang sedang dialaminya. Sesuai dengan perjanjian polis, perusahaan akan mengcover 80% dari servis mobil di dealer. Berdasarkan kwitansi disampaikan Tuan Raihan, biaya servisnya senilai 2.500.000. Nah, ini berarti tadi kan sesuai perjanjian polisnya 80%-nya akan digantikan. Jadi kita kalikan 80% dikalikan dengan 2.500.000 ini, teman-teman. Nanti akan menghasilkan hasil 2 juta rupiah ini. Gitu. Next ke selanjutnya. 18 Juli dilakukan pencairan deposito yang telah jatuh tempo di Bank Mega Syariah sebesar 50 juta beserta bagi hasil sebesar 1.500.000. Nah, di saat ini, di dalam catatan ini tadi kan udah dikatakan pencairan deposito. Berarti kalau pencairan deposito yang telah jatuh tempo di Bank Mega, otomatis perusahaan kan akan memperoleh uang sih, kasnya bertambah sebesar 50 juta ditambah dengan bagi hasil 1.500.000. Maka kasnya bertambah menjadi 51.500 ini. Untuk tanggal 20 Juli maka dilakukan pembayaran gaji karyawan sebesar 25 juta. Nah, beban gajinya bertambah menjadi 25 juta. Terus kasnya berkurang juga 25 juta untuk membayar gaji karyawan tadi. Next. Nah, pada tanggal 26 Agustus dilakukan pembagi hasil investasi dana tabaruk dalam deposito pada tanggal 18 Juli dengan nisbah 40/60 untuk peserta dan pengelola.
Jadi tadi kan di transaksi sebelumnya pada tanggal 18 itu kan diketahui depositonya itu 50 juta, bagi hasilnya itu 1.500.000. Nah, sekarang kita catat bagi hasilnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan. Maka beban bagi hasil ini kita catat menjadi beban karena kita catat jadi beban karena ini kan belum diberikan kepada ini peserta dan pengelola. Maka kita catatnya menjadi beban. Nah, ini dapat 600.000 ini berasal dari ini 40%-nya ini 40% dari ini 1.500.000 ini akan menghasilkan 600.000. Nah, untuk yang pengelola maka 60% ini 60% dikalikan dengan ini juga 1.500.000 akan menghasilkan 900.000 rupiah gitu. Nah, terus kenapa kok ini dicatat lagi menjadi piutang bagi hasil pada pendapatan bagi hasil? Nah, tadi kan kita mencatat sebagai pengelola. Nah, sekarang kita catat juga sebagai pihak pengelola kan kita juga akan memperoleh bagi hasilnya. Karena bagi hasilnya tadi belum diberikan, otomatis kan kita mencatatnya sebagai piutang bagi hasil pada pendapatan bagi hasil. Terus ini ayat zona penyesuaian. Nah, tadi kan ada neraca ya, neraca saldo awal. Nah, setelah kita melewati berbagai transaksi tadi kan pasti ada yang namanya penambahan atau penyusutan peralatan, ada beban-beban yang harus kita sesuaikan. Langsung kita lihat slide selanjutnya dulu ya. Untuk perhitungannya. Nah, ini untuk detail perhitungannya. Jadi tadi kan bulan Mei sampai bulan Desember itu kan 8 bulan. Jadi kan 4 kali 12 itu jadi 48 bulan. Nah, sesuai ketentuan di awal tadi, untuk adanya penyusutan dengan metode garis lurus tadi kan untuk gedung 12,5% dan untuk sisanya atau selain gedung maka penyusutannya 25% per tahun. Nah, ini 25% ini dari ketentuan di awal, terus ini juga ambil dari neraca, lalu akan muncul hasilnya 12.500.000. Dari Mei ke Desember kan 8 bulan, terus masa berlakunya ini 48 bulan. Langsung kita tarik ke sini untuk menghitung penyusutan yang 3 komputer baru tadi, dikalikan harga belinya tadi. Harga belinya tadi kan 5.400.000, maka akan menghasilkan 900.000 rupiah. Gitu. Terus tadi ini kan ini penyusutan di komputer yang ada di neraca doang, 12.500.000. Nah, untuk penyusutan komputer barunya ini kan 900.000. Maka keduanya ini kita tambahkan akan menghasilkan ini 13.400.000 rupiah untuk penyusutan komputer. Dan tadi peralatan kantor 25% sesuai ketentuan di awal. Terus 93 ini dari saldo neraca awal tadi, maka akan menghasilkan 23.250. Untuk kendaraan juga sama ya teman-teman, 25% dikalikan 150 juta, maka akan menghasilkan 37.500. Nah, untuk yang terakhir ini, gedung, tadi kan ada ketentuannya ya, untuk gedung itu, untuk penyusutan gedung, itu senilai 12,5%. Dan untuk penyusutan yang lainnya itu 25%. Jadi kita ngikutin ketentuan yang awal lagi, 12,5% dikalikan dengan total nilai neraca awal gedung, maka akan menghasilkan 62.500.000 rupiah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.